Salam otomotif, selamat siang, kembali lagi dengan Ibot Motor Channel. Di sini para brother semua, kita akan kembali berbagi ilmu kepada para brother dimanapun Anda berada. Ini ada motor Honda Scoopy injeksi ya, yang berbet ketika gas awal. Jadi untuk tutorialnya kita akan mencari penyebab dan cara memperbaiki atau mengatasi untuk tipe motor Honda Beat injeksi Beat Scoopy ya, yang berbet ketika gas awal. Oke, kita akan coba hidupkan dulu untuk motor ini. Nah, ini untuk starter motor ini aman ya, tidak ada masalah. Terus di bagian lampu mili ini juga aman. Oke. Electric starter kita tekan langsung hidup. Nah, ini permasalahannya di sini. Nah, untuk permasalahan seperti itu bisa disebabkan karena beberapa faktor. Yang pertama adalah ya barangkali di bagian cok businya bermasalah atau busi. Yang kedua adalah kita nanti akan cek untuk di bagian setelan baut langsam atau baut angin ya. Itu barangkali kotor. Nanti kita akan coba bersihkan dan kita cek bersama. Terus juga di bagian rotak di dalam dinamo, di dalam dinamo full pump itu, rotak itu biasanya kotor ya. Nah, itu juga yang menyebabkan salah satu penyebab di tipe motor Honda Beat injeksi Scoopy ya, itu yang berbet ketika di gas awal. Nah, kemudian untuk di bagian injektor juga itu bisa salah satu penyebabnya, tapi untuk di injektor saya kira itu jarang sekali ya untuk tipe motor Honda. Oke para brother semua, nanti setelah kita cek untuk di semua komponen yang barusan sudah kita sebutkan, kita akan coba hidupkan dan kita akan reset secara manual ya, kita gunakan kabel bekas saja. Dan kemudian untuk di bagian sensor TPS, nah di sini kita akan coba berbagi ilmu. Kita akan coba setel atau setting di bagian sensor TPS-nya. Kita akan coba geser ke atas atau ke bawah sambil motor ini dihidupkan. Oke, kita akan coba sekarang cek di bagian busi dan coknya ya. Barangkali di situ permasalahannya. Nah, kalau misalkan ada waktu yang panjang, para brother semua bisa dibersihkan untuk di bagian throttle body ini. Oke, kita akan coba cek dulu untuk di bagian busi. Nah, ini untuk di bagian cok busi diusahakan tidak kotor ya. Nah, ini sangat kotor sekali. Oke, kita akan coba ganti dengan yang baru untuk cok businya. Nah, ini sangat kotor. Kemudian untuk di businya kita akan coba lepas terlebih dahulu, kita cek. Nah, ini para brother semua untuk di businya aman ya, tidak ada masalah. Nah, sekarang kita akan coba lepas untuk di bagian baut setelan angin atau langsam ini. Ini diusahakan bersih, barangkali para brother semua kotor ya untuk di setelan angin atau langsam ini. Dan juga di bagian saringan udara silakan dicek. Ini para brother semua penampakannya. Ini sangat kotor sekali. Ini nanti kita akan coba bersihkan dulu ya. Berarti 3 komponen sudah kita cek. Saya kira yang pertama adalah ini bermasalah di bagian ini coknya. Ini berkarat. Untuk di busi aman ya, tidak ada masalah ini. Terus untuk di bagian setelan angin atau langsamnya, nah ini kotor, nanti kita akan coba bersihkan. Nah, setelah ini kita akan coba untuk cek keluaran dari full pump ya, beserta cek keluaran dari injektor. Jadi kita akan cek satu persatu. Kita ceknya yang ringan-ringan dulu ya. Oke, mohon maaf, kita akan coba lepas dulu di bagian soket ini. Kita akan cek full pump dan keluaran dari injektornya. Nah, diusahakan untuk keluaran dari full pump ini ketika kunci kontak di on kan, itu harus deras ya posisi bensin yang keluar. Jadi mengikuti arus kontak. Nah, kemudian ketika di bagian ini pengecekan injektor, itu kita akan coba kunci kontak on, starter. Nah, diusahakan untuk keluaran dari bensin yang dari injektor ini itu harus berkabut ya, jangan tersendat-sendat. Atau juga para brother semua ketika ceknya itu misalkan terlalu banyak keluar. Nah, kalau misalkan terlalu banyak keluar di bagian injektor ataupun tersendat-sendat, berarti permasalahan adalah bisa dikarenakan injektornya. Oke, kita akan coba lepas dulu di bagian ini nih.
Oke, ini untuk di bagian bautnya sudah kita lepas ya. Nah, sekarang kita akan coba cek dulu untuk injektornya. Nah, diusahakan para brother semua, kita harus safety ya, jangan sampai sambil mengerokok, karena ini ada semburan bensinnya. Oke, dan juga di bagian cok busi itu harus diusahakan tidak mengarah ke arah bensin ini ya, keluaran injektor. Oke, kita coba kunci kotak on. Nah, ini hasilnya harus berembun, tidak tersendat-sendat atau juga tidak terlalu banyak keluar. Oke, kunci kontak on ini bisa kita engkol atau kita starter ya. Oke. Nah, ini para brother semua bisa dilihat. Untuk di bagian injektor kayak saya kira ini aman ya, nggak masalah ya. Oke. Nah, ini aman ya. Ya, kita akan coba cek sekarang keluaran dari full pumpnya. Nah, ini selang ini cukup kita lepas ya. Nah, bisa kita dari sini dilepas atau misalkan dari sini bagian atasnya dilepas juga sama ya, nggak masalah. Nah, biasanya ketika di bagian full pump yang kotor atau yang lemah, ketika kita coba kunci kontak on, nah ini keluarannya sangat kecil sekali ya, jadi posisinya tidak deras. Oke, kita akan coba nih posisi kunci kontak on. Oke, nah ini aman ya, ini keras sekali. Oke, nah ini bagus ya, kelihatan. Saya kira untuk di bagian rotak dalam full pump atau saringannya itu aman, nggak masalah. Oke, setelah ini kita akan coba pasangkan lagi di bagian busi, termasuk coknya kita ganti, dan di bagian ini kita bersihkan dulu ya. Nanti kita pasangkan, kemudian kita akan coba reset manual dengan menggunakan kabel bekas. Oke, para brother semua, kita akan coba reset manual di bagian ini ya. Nah, ini untuk soket paling depan. Nah, ini bagian kiri dan ini bagian kanan. Nah, kita yang jumpernya itu di bagian arah sebelah kiri ya. Berarti untuk kabelnya itu kabel warna hijau dan coklat. Nah, ini kita pasangkan. Sekali lagi untuk bagian sebelah kiri ya, ini soketnya nih, ini tandanya. Oke, kita gunakan kabel bekas seperti ini. Kemudian kita tancap di kabel warna coklat dan kabel warna hijau nih. Oke, ini posisi kunci kontak itu harus di off-kan terlebih dahulu ya, belum kita on-kan. Ini posisi kontaknya di off-kan. Kemudian yang satunya kita pasangkan. Nah, ini diusahakan benar-benar masuk ya. Ini satu lagi kita pasangkan. Nah, kemudian nanti ketika kita posisi kunci kontak di on-kan, hitungan 5 detik. Nah, di bagian jumperan ini salah satunya kita tarik dan kita pasangkan kembali. Oke, paham ya? Seperti itu. Diusahakan ini awas jangan sampai terhubung antara kabel ujung yang satu dan satunya. Oke, posisi kunci kontak on kita mulai dari sekarang. Nah, ini kontak on. Oke, kita hitung 1 2 3 4 5. Nah, ini kita tarik, kemudian kita pasangkan kembali seperti ini. Nah, ini diusahakan kabel jumperannya jangan sampai kena dengan ujung kabel yang satunya. Nah, kemudian posisi kontak on masih tetap ya. Nah, ini kita lihat di bagian lampu mil. Nah, ini nyala, berarti itu tidak ada masalah dan ini berhasil. Nah, ketika para brother semua misalkan di bagian lampu mil ini berkedip, nah itu juga normal ya, tidak bermasalah. Oke, kita coba matikan. Nah, ini aman ya. Oke, kita coba lepas ini. Nah, kemudian kita akan coba hidupkan motor ini. Nanti kalau misalkan masih berbet, berarti kita akan geser di bagian sensor TPS. Nah, ini untuk sensor TPS di bagian ini ya, paling bawah nih.
Oke, paham ya. Nah, ini paling bawah. Silakan para brother semua gunakan kunci T25, T bintang. Nah, ini kuncinya seperti ini nih. Ya, ini ukurannya ukur T bintang 25 nih. Jadi kita longgari, kita bisa geser ke atas atau ke bawah. Kita sesuaikan sambil motor ini dihidupkan. Oke, kita akan coba hidupkan dulu. Ini belum kita lepas di bagian mur pengunci sensor TPS-nya ya. Kita akan coba dulu. Kalau misalkan masih berbet ya, kita akan coba geser sensor TPS-nya. Di sini tidak dapat yang diganti kecuali di bagian cok busi ya, yang diganti. Oke, kita coba hidupkan ya. Mudah-mudahan ini berbetnya hilang. Sekali lagi, kalau misalkan ini masih berbet, berarti kita mau tidak mau geser di bagian sensor TPS atau kita bersihkan nanti throttle bodinya. Oke, kunci kontak on nih, kita posisi gas di gaspol ya. Nah, ini sudah lumayan enteng, tapi ada berbetnya nih. Oke. Tapi atasannya berbet ini ya. Kalau bawahan enak. Nah, oke, mau tidak mau kita geser di bagian sensor TPS. Coba Mas, dipegang kameranya Mas. Pegang Mas. Oke. Oke. Posisinya jangan bergetar ya. Oke, kita kasih tumpuan dulu. Nah, seperti itu, coba. Nah, tahan, oke. Bentar. Oke, sip. Nah, ini ya para brother semua di bagian bawah ini. Oke. Ini kita gunakan kunci T25, T bintang 25. Nah, cara setelnya seperti ini. Kita posisikan, motor harus dihidupkan. Kemudian di bagian sensor TPS, nah ini mohon maaf terhalang oleh sensor ini ya. Jadi kita geser-geser ke atas atau ke bawah nih. Nah, itu hidup sendiri ya. Oke. Nah, paham ya? Ini posisinya jadi motor itu hidup sendiri. Nah, berarti permasalahan adalah di bagian sensor TPS ini. Oke. Nah, ini kita coba tekan. Oke, kita coba matikan kontak. Oh, ini nggak dimatikan kontak ya. Ini masih posisi on. Nah, ini kita geser. Nah, ini hidup. Oke, paham ya? Jadi kita sekarang posisinya kontak itu harus di off-kan. Nah, kita coba hidupkan lagi posisi kontak on. Nah, ini kita geser-geser seperti ini. Nah, jadi posisinya harus kita starter elektriknya itu kita hidupkan motor ini. Kemudian kita rasakan sambil motor ini hidup, kita geserkan di bagian sensor TPS ini. Nah, cari kita posisinya yang pas. Ya, ketika kita gas pelan-pelan, nah dimana posisi yang pas, nah baru itu kita kencangkan lagi di bagian baut ini. Oke, paham ya seperti itu. Oke, kita coba hidupkan nih. Oke, bentar. Ini masih berbet ya. Oke, kita coba geser, tarik ke atas sedikit nih. Nah, ini yang pas ketika kita tarik ke atas ya. Oke, kita coba kencangkan nih di bagian bautnya. Nanti hasilnya kita lihat bersama. Dan ketika ada pertanyaan, silakan para brother semua tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa mohon untuk bantu subscribe-nya. Semoga channel ini bisa semakin berkembang dan ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Oke, ini udah kencang ya. Jadi kita geser-geser di bagian sensor TPS ini. Nah, ini paling bawah sambil kita gas ya. Oke, kita akan coba nih gaspol. Mudah-mudahan ini aman. Oke, alhamdulillah ya para brother semua. Permasalahan motor Honda Beat scoop injeksi ya, scoop injeksi. Ini yang berbet ketika digas awal. Nah, sekarang aman ya, tidak ada masalah. Untuk mengatur di bagian langsam ini kita sesuaikan aja. Oke, intinya semakin ke dalam di bagian baut setelan langsam ini semakin boros dan semakin keluar itu semakin enteng atau semakin irit. Oke. Para brother semua, jadi seperti itu penyebab dan cara mengatasinya. Semoga bermanfaat dan salam otomotif.